I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yundika Chelsea Jurut dari kelas 11D. Jadi pada video ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai larutan penyangga dan contoh-contoh larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah larutan penyangga. Larutan penyangga adalah jenis larutan yang dapat mempertahankan pH yang stabil ketika terjadi penambahan asam atau basa. Larutan ini terdiri dari asam lemah atau basa lemah serta garam yang merupakan hasil dari reaksi antara asam basa tersebut. Larutan penyangga dapat mempertahankan pH, maksudnya bahwa jika larutan penyangga ketambahan sedikit asam atau basa, pH larutan tersebut tidak banyak berubah. Seperti sebuah larutan memiliki pH 7 jika ditambah asam menjadi 6,9 atau jika ditambah basa menjadi 7,1. Adapun contoh larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya hanya memilih 4 contoh seperti deterjen, Promax, Enterostop, dan obat tetes mata. Yang pertama, deterjen. Deterjen mengandung asam sitrat untuk mengangkat logam. Sifat sitrat sebagai larutan penyangga digunakan sebagai pengendali pH dalam larutan pembersih dalam rumah tangga. Dengan mengangkat logam pada air sada, asam sitrat memungkinkan sabun dan deterjen membentuk busa dan berfungsi dengan baik tanpa penambahan zat penghilang kesadahan. Demikian pula, asam sitrat digunakan untuk memulihkan bahan penukar ion yang ada digunakan pada alat penghilang kesadahan, dengan menghilangkan ion-ion logam yang terakumulasi pada bahan penukar ion tersebut sebagai kompleks sitrat. Beberapa deterjen sukar diuraikan dengan pengurai. Jika deterjen bercampur dengan air tanah yang dijadikan sumber air minum, baik oleh manusia ataupun binatang ternak, maka air tanah tersebut akan membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, sebaiknya memilih deterjen yang limbahnya dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Asam sitrat membuat deterjen terkena air akan berbusa. Busa yang ditimbulkan sabun dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Sedangkan busa yang dihasilkan dari deterjen sulit diuraikan oleh mikroorganisme di dalam tanah. Yang kedua adalah Promax. Zat utama berkhasiat yang digunakan disebut Magle Grade, yaitu campuran AlOH2 atau aluminium hidroksida dan MgOH2 atau magnesium hidroksida. Campuran ini sering disebut susu magnesium atau aluminium hidroksida. Bila masuk ke dalam lambung, campuran aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida sebagian akan dinetralkan oleh asam lambung, sehingga pH cairan lambung akan naik. Nilai pH maksimum yang dapat dicapai oleh kemampuan mempertahankan pH cairan lambung sekitar 3,5 sampai 5 yang identik dengan pH Magle Grade. Selanjutnya yang ketiga adalah Enterostop. Adapun obat diare ini mengandung Attapulgite dan pektin. Attapulgite koloid aktif adalah magnesium aluminium silikat alami yang telah dimurnikan dan diaktifkan dengan cara pemanasan untuk meningkatkan kemampuan absorpsinya. Berupa serbuk sangat halus mempunyai pH antara 7,0 sampai 9,5. Attapulgite koloid aktif yang memiliki daya absorpsi digunakan sebagai adsorben pada pengobatan diare. Sedangkan pektin adalah karbohidrat yang berasal dari buah citrus atau apel yang telah dimurnikan. Pektin digunakan dalam pengobatan diare, biasanya dalam kombinasi adsorben lainnya. Attapulgite maupun pektin diklaim dapat mengabsorpsi toksin, gas, bakteri, dan virus yang terdapat dalam lumen usus yang pH-nya telah disesuaikan dengan pH tubuh, sehingga larutan Attapulgite ini dapat dikatakan sebagai larutan penyangga atau larutan buffer. Yang terakhir adalah obat tetes mata. Obat yang dimasukkan ke dalam mata harus diformulasikan dan disiapkan dengan pertimbangan yang diberikan untuk tonisitas, pH, stabilitas, viskositas, dan sterilisasi. Sterilisasi ini diinginkan karena kornea dan jaringan bening ruang anterior adalah media yang bagus untuk mikroorganisme dan masuknya larutan mata yang terkontaminasi ke dalam mata yang trauma karena kecelakaan atau pembedahan yang dapat menyebabkan kehilangan penglihatan.
Bisa disebut kornea dan jaringan bening ruangan anterior adalah bagian yang intim pada mata. Karakteristik yang penting pada obat tetes mata yaitu buffer atau pH. Idealnya, sediaan optilamik harus diformulasikan pada pH yang ekuivalen dengan pH cairan air mata yaitu 7,4. Pada kenyataannya, hal ini jarang digunakan. Mayoritas bahan aktif digunakan dalam pengobatan mata adalah garam-garam dari basa lemah dan hampir stabil pada pH asam. Beberapa substansi biasanya lebih stabil pada pH asam. pH adjustment umumnya memerlukan persetujuan formulator. pH yang dipilih harus optimum untuk stabilitas. Sistem buffer dipilih harus mempunyai kapasitas memadai untuk menjaga pH dalam rentangan stabilitas selama durasi produk. Namun, ada sebagian obat tetes mata yang mengandung steroid. Steroid adalah salah satu kandungan berbahaya yang apabila digunakan pada mata. Meski tetes mata yang memiliki steroid lebih cepat sembuh, tapi steroid sendiri memiliki efek samping yaitu katarak dan glukoma. Penyakit glukoma merupakan salah satu penyakit mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Hal ini disebabkan karena saluran cairan yang keluar dari bola mata terhambat sehingga bola mata akan membesar dan menekan saraf mata yang berada di belakang mata. Alhasil, saraf mata tidak mendapatkan aliran darah sehingga saraf mata akan mati. Selain itu juga, obat tetes mata yang mengandung kortikosteroid ini dapat juga menyebabkan kulit kelopak mata menjadi atrofi, tukak lambung, insomnia, ptosis, kerusakan kornea, retardasi mental, jerawat, hipertensi, dan psikosis. Itu saja penjelasan singkat mengenai contoh-contoh larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.